3, 2, 1 dan kita ketemu lagi di chat. Kok di chat? Chat maksudnya ngobrol, chat. Teman ngobrol bersama kawan saya, teman saya yang tidak sehati tapi tidak sekata. Reina. Daripada teman tidak sehati tidak sekata. Tapi kita bareng-bareng di dunia podcast ini. Karena lu sama gue nggak ada kerjaan. Kalau lu sama gue ada kerjaan pasti kita nggak sempat podcast. Nggak mungkin bareng-bareng. Nggak mungkin bareng-bareng. Nggak akan mungkin. Iyalah. Itu impossible. Jadi yang mau dicolek ataupun mau tercolek atau ngikutin dan dengerin aja colek-colekan kita. Boleh dicolek @temanngobrol.com kata lo kan. Iya, temanngobrol.com, bener. Kita tungguin lo emailnya beneran deh. Habis nggak ada yang email jadi tungguin lo. Colek @temanngobrol.com. Catat ya, colek lo. Paling gampang bahasanya. Kalau bahasa Inggrisnya gimana orang Inggris ngomongnya? Colek gitu. Colek @temanngobrol.com. Nanti gue coba deh. Ntar gue coba deh. Gue suruh voice over. Coba. Colek @temanngobrol.com bahasa Inggrisnya dia pronunciation-nya kayak gimana? Jadi kita mau ngobrolin apa nih hari ini? Ya tentang apa sih, kayak itu loh, kalau ke acara pesta kawinan gitu-gitu kan. Lo pernah nggak sih dengar kalau lo kerjanya ditanya udah kawin belum? Gitu. Abis itu sesudah lo udah nikah udah berapa anaknya? Iya. Abis itu gitu loh. Lo tau kan ada orang-orang yang kepo aja nanya terus sampai lo anak 3 juga masih ditanya aja gitu. Tapi anak gue kan 4 masalahnya. Tapi udah beragam belum? Kalau belum 5 kan belum kayak balon, ya kan? Iya. Balon kan ada 5. Ntar meletus 1 dor. Aduh, gue sih udah lama nggak kekawinan ya coy. Udah bingung gue. Ya kan itu nggak harus dikawinan juga di mana-mana kan, kadang-kadang ya nggak sih? Iya dulu sih gue pernah ditanya, lo kok belum nikah gitu kan? Terus kenapa emang kalau gue belum nikah, gue belum ketemu, kalau gue belum nemu gimana? Kan nikah kan hidup gue bukan hidup lo ya. Ini kalau gue sih. Kan gue kapan itu baca tulisan di siapa namanya tulisannya pokoknya seleb keluar lah gitu. Dia nulis ketika dia kesel banget ditanya melulu, dia kebetulan kan widow gitu kan. Dia ditanya melulu lo ini apa namanya kok belum nikah lagi gitu. Terus ditanya terus gitu. Dia bilang dari mulai dia tuh pertama dia belum punya anak dari suami pertamanya. Ini orang mana sih? Habis itu orang mana? Amrik. Oh, orang Amrik. Nah, terus habis itu dia ditanya lagi. Pokoknya setiap kali dia ditanya, tuh kayaknya orang kok pengen tahu banget gitu loh. Itu bukan fans yang nanya ya, tapi teman gitu-gitu loh. Maksudnya orang-orang yang ya gitu deh, orang-orang yang lalu lalang di hidup kita kan biasanya suka iseng nanya gitu. Iya, gitu. Iseng nanya, belum nikah gitu. Misalnya udah jadi duda atau janda, belum nikah lagi gitu, belum ketemu lagi gitu sama ya gitu kan, iseng banget. Nah, akhirnya dia nulis tuh, gue lupa dia nulis di mana, pokoknya di website luar lah. Dia bilang katanya kenapa sih kita harus ditentukan sama ya itu kayak sama mulut orang gitu loh hidup kita gitu loh. Ibaratnya kalau lo nggak nikah di umur segini, terus kalau lo nggak punya anak di umur segini, kalau lo belum punya anak 5 di umur segini belum gitu ibaratnya gitu. Belum punya anak laki gitu ya, belum punya lengkap gitu kan. Lo kayaknya selalu salah aja gitu. Nah itu yang pengen gue omongin nih sekarang. Kok kayaknya orang-orang kenapa ya kita harus certain standard gitu. Maksudnya ya oke lah, ada orang yang memang hidupnya ideal di umur segini, selesai kuliah, selesai sekolah, kemudian selesai kuliah, kemudian selesai gitu, ngerti ya maksudnya? Kok selalu ngikutin kayak gitu sih flow-nya? Dia nggak boleh nikah dulu, abis itu baru selesai sekolah. Iya, nah itu maksud gue kan mungkin ada orang yang ideal ya nggak sih? Ada orang yang ideal gitu. Tapi kan nggak semua orang sesempurna itu ya nggak sih gitu. Iya, karena sempurna hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Ya ampun. Ini mau ditutup apa gimana acaranya? Kok kayaknya mau berakhir ya acaranya? Bukan. Abis lo ngomongin sesuatu yang kebanyakan orang lakukan dan seliweran itu kan ya memang seliweran kali ya. Atau orang itu hanya pengen ngobrol aja, cari kata pembuka apa ya gitu. Kan bisa juga ada. Lu jangan judgement dulu dong.
Oh iya, enggak, gue enggak judgement, cuma maksudnya si cewek seleb ini sampai nulis kayak gitu berarti kan dia udah gitu loh, kayak yang udah apa sih maunya orang-orang ini gitu. Kayak kok gue nggak berhenti ditanya, gue kawin pertama nggak ditanya kenapa nggak belum punya anak, ketika gue kawin kedua kok nggak punya anak gitu, terus ketika belum kawin lagi kok lo nggak kawin lagi. Aduh apa sih gitu. Itu kan ibarat lo ditanya, lo kok jerawatan sih? Iya, ya tapi enggak sih, itu enggak, iya juga sih. Harusnya kan orang nggak jerawatan di usia lo, kan harusnya nggak jerawatan ya, misalnya kan, ya nggak? Tapi kan gue masih head over heels, boleh dong gue jerawatan. Kok gitu sih? Lo ngomongnya istilah bahasa Inggris mulu ya, head over heels. Oh iya ya, jadi mestinya pakai bahasa apa dong? Coba definisikan head over heels itu apaan? Ya madly in love lah, jatuh cinta. Oh gitu. Enggak, gue takutnya temen ngobrol yang dengerin kita jadi bingung, nih ngobrolnya tinggi banget sih, kagak sesuai sama kehidupan gue. Tinggi banget. Ya enggak? Kalau dibilang tinggi banget kehidupannya daripada kehidupan gue, kan nggak dengerin lagi langsung. Itu bukan masalah tinggi banget, cuma gue sekarang lagi ngeliat ini aja, fenomena. Kamus. Lagi ngeliat kamus, jadi gue ngomongnya berbahasa Inggris. Lo hebat juga ya. Apa? Lo bisa sambil ngobrol sambil lihat kamus, baca kamus. Itu hebat loh. Itu dua pekerjaan yang beda. Gila lah. Gue kalau ngobrol aja, kayak sekarang ngobrol gue natapnya tembok. Jangan dong. Terus gue bayangin aja tembok itu adalah lu. Ya ampun, gokil banget. Ya kembali ke generalisasi omongan tadi. Jadi lo nyebut itu sebagai tatanan kehidupan yang sewajarnya. Iya, tatanan kehidupan lah yang ideal lah ya gitu. Ya kan, maksudnya kalau perempuan harus nikah di umur segini, terus kemudian dia mempunyai anak. Sama laki, nikahnya harus sama laki. Iya, harus dengan lain gender lah ya. Lain gitu. gender, nggak boleh same gender. Ya, terus udah gitu, ya pokoknya tatanannya harus sesuai dengan tatanan yang kebanyakan. Yang umum, dan ketika tidak umum yang lo lakukan itu jadi kayak pertanyaan yang nggak berhenti ya nggak sih, nggak berhenti dan itu never ending aja. Gue kebetulan gue bersyukur selalu ada di part yang nggak tahu deh ya, mungkin karena memang gue nggak tahu kenapa gue selalu berada di part yang di komunitas yang gue tidak terlalu banyak ditanya. Mungkin karena gue EGP juga kali gitu ya. Atau mungkin lu budek nggak denger. Bisa juga kan? Bisa. Tapi gue amazed aja gitu, karena gue sampai saat ini nggak pernah sih ditanya ini, tanya itu, dari mulai gue waktu itu belum nikah di usia yang seharusnya gitu misalnya. Jadi gue nggak pernah tuh yang bolak-balik ditanya, even sama nyokap bokap atau sama siapapun lah gitu. Orang nggak rewel gitu sama gue. Tapi gue kasihan sama orang-orang yang pertama dia ditanya terus, kedua dia terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan itu, benar nggak? Ya, kan ada tuh banyak orang yang gue malas datang ke acara keluarga, kenapa? Pasti ditanya-tanya, gitu. Nah gue kebetulan gue juga nggak suka acara keluarga, tapi bukan karena itu, memang gue basically orang yang malas aja ketemu orang kan gitu. tapi maksudnya ketika gue datang pun gue nggak diganggu sama pertanyaan-pertanyaan itu gitu, lucu gitu. Jadi gue ngerasa kayak nggak apa-apa, tanya aja, ask away, gue nggak peduli juga gitu. Atau lu udah mulai bertanya sama orang-orang itu, sama saudara-saudara lo, sehingga mereka tidak sempat bertanya lagi. Jadi gue nanya apa dong? Lu kan inget nggak? Lu kemarin di episode sebelumnya kan lu bilang lu adalah orang yang suka nanya kan? Lu bentar-bentar nanya. Nah sehingga orang nggak sempet lagi nanya sama lo. Iya juga ya. Lu perhatiin nggak? Lu terus orang males gitu sama gue. Ngapain sih nanya melulu deh? Nanya melulu. Akhirnya kalau bisa jauh-jauh dari lo kan. Kalau bisa jauh-jauh dari lo, akhirnya dia nggak sempet nanya, lupa. Pas sampai rumah dia bilang, oh shit, gue belum nanya sama si Rina apaan gitu. Jadi mestinya itu adalah satu strategi ya buat orang-orang yang pada merasa bothered by itu any questions yang sama kayak kuliah, sebelum ditanya sama dosen lu banyak nanya aja, jadi dosennya udah nggak nanya lagi sama lo. Iya, akhirnya dia males nanya sama lo karena apa sih pertanyaannya gitu. Banget deh. Iya. Kalau zaman kita kan mungkin kalau nanya aja mikir nih jawabannya kira-kira pertanyaan gue bener nggak ya gitu, kayak gini. Kalau sekarang kan lo bisa melontarkan apapun pertanyaan, yang penting buat dosen lo sibuk. Nah, sekarang dalam kondisi Indonesia, dalam komunitas atau keluarga, lo banyak nanya aja sehingga dia akan lupa bertanya sama lo tentang kehidupan lo.
Iya benar. Itu masuknya di solusi maksudnya. Iya. Kita balik aja Pak. Tapi belum tentu itu solusinya. Belum tentu solusinya. Belum. Itu kan cuma trik yang gua nggak nyangka itu trik gitu loh. Yang ternyata kerecehan gue menjadi trik gitu loh. Iya. Gitu. Kalau lu kan bentar-bentar ngobrol. Jadi ya gue sih ya maklum aja orang nanya sama lu. Satu lu manusia goa ditanya juga nggak mau jawab. Iya, gue GP gue sampai mikir as away nggak apa-apa kok tanya aja gitu. Tapi nggak ada yang nanya ya udahlah gitu. Ya, tapi pertanyaan gini, di segmen mungkin kita mesti menginternalisasi dulu. Kenapa sih orang bertanya dan berkepo sama permasalahan orang lain? Iya itu Gitu kan? intinya sih orang kepo banget dan bukan kepo sih kayak kenapa ada certain people yang kayaknya keganggu aja sama orang yang hidupnya tidak seideal dia gitu loh. Tapi kan semua orang punya masalahnya masing-masing. Seideal apapun ya, lu misalnya ngeliat nih siapa lah si artis A dan B gitu, cakep sama cakep, ganteng ganteng sama cakep lah misalnya. Kemudian dia punya anak gitu ya. Bukan berarti dia nggak punya masalah, pasti dia punya masalah. Kita aja kagak tahu masalahnya. Cuma tinggal lu sesuai nggak, maksudnya hidup lu sesuai nggak dengan tatanan yang normal. Kalau sesuai ya berarti lu terlihat tidak punya masalah gitu aja gitu. Sementara orang-orang yang tidak sesuai dengan rute kayak alurnya gitu loh, dari usia segini lu lulus sekolah, habis lulus sekolah lu mestinya kuliah, habis kuliah lu mestinya nikah, habis nikah lu mestinya punya anak, habis punya anak lu mestinya begini, habis ini gitu loh, ngerti nggak? Itu kan rute yang normal kan, gitu kan. Makanya kan banyak banget kayak orang tua misalnya bilang udah umur segini belum nikah juga gitu. Apa kata teman-teman mama misalnya gitu, ngerti nggak maksud gue? Itu kan teman mama bukan teman aku. Iya, mestinya jawabnya begitu gitu loh. Ya mestinya gitu. Maksud gue, kenapa kok orang-orang sangat mengandalkan tatanan kehidupan yang sangat ideal itu ya untuk ya gitu. Maksudnya sehingga lo kalau nggak ikut tatanan kehidupan yang ideal itu lo malu gitu loh. Kalau gitu gue mau ikut tatanan idealnya ini aja deh, Raisa sama Hamish Daud aja. Kenapa kok? Karena biar gue kenapa mereka maksudnya? Ya nggak, biar gue ganteng aja. Nggak bisa kalau kayak gitu ya. Itu bukan ideal, itu sempurna. Oh sempurna. Iya kan. Gue bisa gila kalau lo sesempurna mereka gitu. Iya, bisa. Gue ngeri malah takut adalah lo nggak mau temenan sama gue, sehingga gue jadi punya masalah kan. Ya nggak? Ini masalah lo apa kalau nggak temenan sama gue? Kan nggak ada juga. Enggak, gue punya masalah, jadi gue nggak punya temen yang kayak lo. Itu masalah buat gue. Aduh, gue nggak ngerti deh. Gue temenan sama lo salah, nggak temenan sama lo salah. Gue bingung jadinya. Ya, tapi gue beruntung banget. Norma-norma gue membawa gue bertemu dengan tatanan kehidupan gue, membawa kehidupan bareng sama lo. Maksudnya berteman gitu loh. Coba kalau gue jadi Hamish Daud kan, lo nggak mungkin temenan sama gue. Ya mungkin aja, emang kenapa gitu loh. Iya, lo kan bukan manajer artis. Kemudian lo juga bukan aktivis. Ya pasti jauh banget pertemanan kita. Tapi kan gue artis. Loh, salah ya? Gue bukan manajer artis. Lo bukan manajer artis, lo bukan aktivis. Tapi kan gue artis gitu. Atau pada dasarnya manusia itu memang selalu pengen tahu kehidupan orang lain dan mengcompare kepada kehidupannya. Mungkin. Bisa jadi sih. Ya nggak? Misalnya anak, ya ini kayak misalnya anak lu lo taruh informasinya di kanal sosial media gitu kan. Akhirnya tanpa sadar lo mengcompare, anak gue kok nggak kayak anak dia sih gitu. Kan gue sering banget nih dengar mamut-mamut pada ngobrol ya. Anakku udah bisa ganti baju sendiri dong gitu kan. Oh anak kamu udah belum? Nggak. Ya benar. Itu yang gue pernah baca di Twitternya siapa ya, gue lupa. Ini orang hebat dan gue suka sama dia, tweet-tweetnya bagus gitu. Dia nulis dia ingin belajar dari pasangannya
untuk stop mengingini bahagia orang lain. Terus nggak tuh kalimatnya? Asik. Stop. Jadi stop. Iya, berhenti gitu dia bilang. Berhenti mengingini bahagia orang lain. Soalnya pasangannya kayaknya itu istrinya sih. Gue lupa sih ya tepatnya dia siapa, terus istrinya gitu kalau nggak salah. Itu sedang dalam proses itu berhenti mengingini bahagia orang lain. Itu kan kebanyakan dari kita kalau ngeliat sosial media orang lain, kita nggak akan pernah berhenti mengingini bahagia orang lain gitu kan. Padahal kita nggak tahu, kayak kata lo, struggle-nya orang kan beda-beda gitu loh. Jadi yang tampil di sosial media kan bisa aja bukan real itunya dia gitu loh. Karena kan yang ditampilin kan biasanya yang cakep-cakep gitu kan, yang bagus-bagus gitu. Cuman di teman ngobrol aja kita ngomong apa adanya. Yang bukan apa adanya lagi, ada apa ini kayaknya. Ada apa dengan temen. Mari kita obrolin di sini. Maksudnya ada apa dengan teman? Mari kita obrolin di sini. Jadi berhenti mengingini bahagia orang lain. Orang lain. Cakep ya kata-katanya. Cakep banget. Tapi itu bagus tweetnya. Aduh, tapi sayangnya gue lupa orangnya, ntar gue cek lagi siapa Coba namanya. Coba lu tanya deh sama yang nge-tweet. Tapi itu orang keren menurut gue, ya nggak sih? Dia sendiri belajar dari pasangannya untuk berhenti mengingini bahagia orang lain gitu loh. Maksudnya even dia juga lagi belajar gitu loh. Ya tapi memang mungkin tanpa sadar sih, menurut gue sih tanpa sadar. Dan gue sering ngobrol gini juga sih sama bini gue, ya what is looks nice doesn't always look nice. They might be have their own issues gitu loh. Let them be happy aja. Ya ini juga sering ngobrolan gue sama bini gue ya. Jadi ya kita seneng ngeliat orang lain happy, whatever it is ya. Kalau dia happy-nya nggak punya rumah tapi ngumpul sama keluarga besarnya, ya sok aja gitu loh. Iya benar. Ya, maksudnya kan? Ya pokoknya intinya kita nggak usah ini sama orang lain lah gitu. Dan itu yang terjadi ketika lo kepo sama kita kan gitu, bahwa lo merasa bahwa hidup lo lebih baik daripada orang lain. Nah, itu salah menurut gue gitu loh. Ketika lo merasa bahwa ngejudge orang belum nikah itu salah, itu apa ini lo gitu loh menurut gue gitu kan ya. Maksudnya kan lo nggak tahu struggle-nya orang yang belum nikah itu kayak apa gitu kan. Dan lo sebagai orang yang udah nikah mungkin happily married dan punya anak 10 misalnya, kan kita juga nggak tahu lo struggle-nya kayak apa gitu, ngerti nggak maksudnya? Dan kita nggak pengen tahu juga. Ya tapi kita pengen tahu karena mereka, teman-teman yang lagi dengerin teman ngobrol ini, boleh colek kita. Colek @temanngobrol.com agar kita tahu masalah lo, terus kita obrolin. Tapi kita nggak kasih solusinya karena kita pun nggak punya solusinya pasti itu. Karena kita cuma pengen ngobrol. Kita pengen kan? ngobrol. Kali-kali ini bisa menginspirasi teman-teman yang dengerin podcast ini. Bahkan mungkin menginspirasi gue sama Renda. Iya dong, pasti. Yoi, kita lanjutin setelah ini ya. Coy, lu udah makan? Belum. Kok belum? Kan udah jam makan siang. Emang harus sesuai aturan ya? Ya iya kan, sesuai dengan tatanan kehidupan. Yang ideal. Untuk ideal. Dan itu untuk lo juga kan? Oh iya juga ya. Iya. Tapi kan nggak apa-apa dong kalau nggak ikutan. Ya tapi kan. Udahan dulu nih. Gue tutup dulu. Ya lo ngobrol sambil makan aja. Nggak sopan juga itu ya. Kalau nggak sopan lo ngelanggar. Itu bukan norma yang benar. Iya, bukan tatanan yang benar. Oke. Tapi sekarang kita. Jadi gimana dong? Kita susah banget nggak ngapain ya? Nggak sesuai dengan tatanan. Iya. Atau kita jamnya salah. Jam ngobrolnya salah. Harusnya tidak pas jam makan siang. Tapi kan jam lo sama jam gue pasti beda. Lo di mana, aku di mana. Jadi ngikutin norma yang mana? Ngikutin tatanan yang mana? Gue bingung nih. Sesuai dengan tatanan kehidupan lo masing-masing. Selama lo nggak ngerugiin orang. Misalnya. Oh iya benar ya. Benar. Iya. Selama lo gak ngerugiin orang. Jadi kata kuncinya di situ gitu loh. Tapi kayak misalnya gini, lo kan sekarang banyak banget tuh Jakarta nih misalnya, orang naik motor terus ngelawan arus. Bisa sendiri, bisa rame-rame. Kalau udah rame-rame kan kayak kita yang salah ya. Iyalah. Iya kan, kayak kita yang salah digerubutin sama motor gitu. Atau misalnya ya pasti salah dong kalau ngelawan arus. Dan gak boleh. Tapi kan ngelawan arus, jadi ngelawan arus kan jadi cuman gue sendiri yang naik motor kan banyak tuh. Jadi dia nggak salah. Hang on, yang salah tuh lu apa orang itu? Iya, orang jelas gue jalur sesuai dengan lajur dan arah
jalanan itu kan, yang ditentukan. Berarti mereka yang salah. Mereka salah, tapi mereka banyak. Ya tapi tetap aja salah. Nah, kemudian jadi mau banyak mau sedikit. Tapi kan itu tatanan kehidupan yang kelihatannya secara norma itu benar karena dilakukan oleh banyak, jadi benar. Tapi kalau itu kan bisa ke hukum ya nggak sih? Lu bisa ditindak dong, ya dong. Karena melanggar peraturan, ya kan? Itu kan sama dengan kayak ketertiban umum, sorry. Berarti sama dengan kayak lo ngelihat lo keluar stasiun kereta, udah gitu banyak pedagang asongan. Tapi karena banyak pedagang asongannya nggak merasa salah, karena itu memang nggak salah, karena tidak diatur, digovern. Oh iya. Tapi ya ada lah pasti peraturannya, kan suka diangkut-angkut tuh mereka sama apa tuh? Sama yang Satpol PP. Ya itulah. Yes, Satpol PP betul. Iya, kan habis itu mereka diangkut-angkutin tuh. Diangkut terus dimakan baksonya, enak. Iya, enak tuh. Gue juga baru mau ngomong. Tapi kan saking banyaknya peraturan membuat pusing sendiri juga, Nek. Lu pikir otak lu bisa hafal peraturannya apa? Kan harus masuk ke norma. Gue apa yang baru diomongin barusan aja gue udah nggak hafal. Nah, makanya coba lu lepas dulu rambut lu, wig lu, mungkin bisa lebih enak, dapat kesegaran air, udara yang lebih dingin, lebih segar, lebih bagus. Terus. Nah, tatanan kehidupan ini berlakunya jadi untuk yang mana nih? Apakah berlaku untuk individu saja, misalnya individual gitu ya, atau berlaku? Pokoknya kalau gue bilang selama nggak mengganggu kehidupan orang lain sih sah-sah aja menurut gue. Emang kalau misalnya lo nggak nikah di umur yang kata orang ideal, lo merugikan orang gitu? Enggak kan? Ya merugikan dong. Merugikan. Apa ruginya? Merugikan wanita-wanita yang belum ketemu sama gue. Rugi dong mereka kan? Iya benar juga loh. Kan? Itu yang gue nggak pikir. Itu out of the box banget. Iya. Untuk itu kita mesti ngobrol, karena gue ngobrol sama lu, jadi gue bisa men-trigger out of the box thinking gue. Iya. Tadi gue nggak mikir gitu sih. Beneran gue nggak mikir gitu. Bener, lo merugikan cewek-cewek itu akhirnya. Iya kan kasihan mereka nggak bisa ketemu gue kan. Tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan gue. Iya, karena ya tidak di umur yang ideal tadi gitu kan. Ini gue rasa gue dihujat netizen, siapa lo, cakep banget apa lo. Tapi saya siap dihujat karena saya bukan siapa-siapa. Jadi saya nggak penting-penting amat untuk dihujat. Nggak penting sumpah. Ya kita cuma ngobrolin norma-norma aja yang berlaku dan terjadi di masyarakat atau society kita saat ini. Jadi intinya kalau nggak, gue ngerasa kalau nggak ngerugiin orang lain sih, kalau itu personal decision, maksudnya keputusan yang diambil secara pribadi, kenapa enggak gitu. Ya nggak usah takut gitu, maksudnya santai aja gitu. Ini kan kayak cuma memang melawan arus yang arus yang tadi kayak model motor tadi cerita lo itu gitu. Intinya kan kita akan jadi berbeda sama orang lain, ya kan? Iya. Nah, ketika lo harus siap-siap bahwa lo akan kelihatan berbeda sendiri, ya kan? Sementara mungkin anak seumuran lo, misalnya teman-teman seumuran lo udah pada megang gadget gitu misalnya, atau misalnya punya anak atau apa gitu, tapi lo enggak gitu kan? Nah itu kan ya jadinya kan lo berbeda. Nah lo siap nggak berbeda? Nah kadang-kadang kita muncul berbeda di komunitas, di satu lingkungan aja kita suka nggak enak gitu. Bukan nggak enak, iya, nggak diterima. merasa insecure, ya kan? Gitu. Nah itu maksudnya maksudnya ya itu tadi yang mungkin bagaimana lu sendiri menyikapi ketidakpedean lu itulah gitu. Berbeda dengan orang lain, berbeda dengan norma yang kebanyakan, tatanan yang kebanyakan yang ideal gitu. Ini mirip nggak situasinya, misalnya lu ini kayak peer pressure ya, peer pressure. Yes, peer pressure. Jadi misalnya lu di dalam satu lingkungan semua orang ngomong bahasa Inggris, tapi lu ngomong bahasa Inggris sepotong-sepotong. Ya kan nggak apa-apa juga, lu kan masih ada audiens lo yang kebanyakan, misalnya yang orang asing cuma 1-2 orang gitu ya. Tapi kebanyakan orang Indonesia. Jadi kalau lo ngomong orang bahasa Indonesia harusnya nggak apa-apa dong. Yang orang asing mungkin harus bisa ngikutin. Tapi kalau kadang-kadang kita mungkin juga
so respecting gitu ya, so respecting, dan saking kita kalau punya tamu suka ngormatin banget, maka kita jadi berubah ngomongin bahasa Inggris. Tapi kan ada teman-teman yang akhirnya nggak comfortable ngomong bahasa Inggris gitu, karena mungkin masih belepotan lah atau susah dimengerti. Tapi gue rasa yang orang asing itu bisa ngerti kali ya. Tapi kan jadi peer pressure, bisa mau understand lah, paling tidak ntar apaan sih lu ngomong apa sih gitu. Oh, ngikutin kita pakai bahasa Indonesia maksudnya? Iya. Kayak di sini gitu. Misalnya gue ngobrol sama teman-teman gue gitu ya, pakai bahasa Farsi gitu. Ya kalau gue ketawa-tawa aja, tapi ada saatnya gue masuk pakai bahasa Inggris, ya gue ngomong bahasa Inggris dan mereka ya akan, atau gue bertanya sama temen, artinya lo ngomongin apa sih barusan gitu. Kan gue jadi minoritas dong di sini. Iya, tahu gue. Iya kan? Iya. Atau misalnya temen kerja lo punya komputer baru atau iPad baru atau handphone baru, itu kan peer pressure juga, apalagi kalau lo di sekolahan. Anak-anak sekolah SMA betul. Atau SMP kan temennya punya handphone ini, telepon itu, dia ngomong sama orang tuanya. Mungkin itu gini, kalau gue bilang di setiap level kehidupan kita pasti punya pressure itu gitu. Jadi ketika lo kecil lo punya pressure seperti apa, ketika lo bertumbuh remaja lo punya pressure seperti apa, ketika lo di kuliah lo punya pressure seperti apa gitu. Nah ketika lo menjelang dewasa, ya itu kan tadi gue bilang, yang semua orang udah mulai nikah, lo belum nikah, lo ditanya gitu. Jadi sebenarnya pressure itu nggak pernah berhenti. Nggak pernah gitu berhenti, termasuk lo tetanggaan. Dari lo kecil sampai lo besar. Maksudnya? Termasuk lo tetanggaan, bisa aja misalnya istri gue bilang gitu, "Pah, yang depan rumah kok udah punya Mercy, kita belum, padahal kan kerjanya bareng." Oh iya. Itu pressure juga dong. Bisa, itu pressure. Cuma pressure-nya lebih ke materi kan gitu. Ini kan yang lebih nyesek adalah ketika itu kalau lo terlihat misalnya yang tetangga di depan udah punya anak 2, lo belum punya anak. Gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Itu kan lebih karena itu kan alamiah gitu, bukan sesuatu yang bisa lo beli, bisa lo itu, ngerti nggak maksudnya? Sesuatu yang memang setiap orang berkembang, dan ada orang yang mungkin di umur tertentu belum bisa punya anak atau belum bisa menikah atau ngerti kan maksud gue kan? Itu kan nggak gampang gitu, setiap orang dorongannya beda gitu. Kalau misalnya gadget atau mobil atau apa kita bisa beli gitu, tapi kalau yang hal-hal yang iya, maksudnya intinya kalau kita punya kita bisa beli kan gitu. Tapi kalau kita nggak punya ya kita nggak bisa beli gitu aja kan, pilihannya gitu. Tapi gitu. Misalnya gini, lo ada di satu kompleks gitu ya, which is kebanyakan di usia yang sama gitu ya. Kemudian lo kan akan mulai itu dia udah beli ini loh, dapurnya di renovasi, rumahnya direnovasi, mobilnya udah bagus dan segala macam, berada di kantor yang sama misalnya. Kan gue pernah nonton film nih, kayaknya gue lupa di film apa ya. Dia istrinya nanya, di tetangga kan udah punya ganti mobil sih, kok kita belum, padahal mereka bekerja di kantor yang sama gitu. Ya nggak? That's become a pressure for misalnya lakinya itu gitu jadi kan. pressure. Itu jadi pressure kan. Akhirnya ya mungkin aja itu turning into corruption things gitu kan, karena ada pressure tertentu. Padahal mungkin secara, kan kembali lagi katakan berhenti menginginkan bahagia orang lain. Ya kan? Iya, berhenti mengingini bahagia orang lain. Mengingini bahagia orang lain. Jadi kalau menurut gue, kalau lu udah cukup bahagia, ya kembali nanti manusia itu kan selalu ingin terus dan ingin. Jadi bisa. Iya, jadi intinya sih lu yang memutuskan apa yang terbaik buat diri lu, bukan based on judgement dari orang. Nggak mau, gue nggak mau mutusin diri gue yang terbaik buat gue. Gue mau lu putusin buat gue. Jadi yang terbaik buat gue apa? Yang terbaik buat lo gimana kalau lo beliin gue makan saat ini? Ya bisa sih, cuman gue takut nih Gojeknya nggak ini deh, Gojek atau Grab, terserah kita nyebut brand ya. Karena kita nggak disponsorin, kecuali kalau mereka sponsorin baru kita sebut banget. Kita sebut banget. Maksudnya online delivery. Oh ya ampun. Jadi kan cuma di Indonesia ada 2 ya online delivery food ya, Grab sama itu, atau ada Shopee Food atau apa gitu? Nggak ada sih kayaknya. Oh iya, atau Lucky Food. Maksudnya laki lu suruh beli makanan. Jadi dia delivery dong kesimpulannya. Iya kan, lu makin nggak perlu pakai tip, nggak perlu pakai tip. Dan itu akan bahagia lo kan. Gila, kata siapa sih? Itu kan jadi bahagia lo.
masa sih lu nggak mungkin dong lu sisi romantisme itu kan bisa berbeda-beda, termasuk bagaimana lu mentranslasikan dibeliin makanan sama laki lo. Oke, itu kita obrolin di ruang teman ngobrol yang lain. Oke. Jadi lu makan dulu lah. Nanti kita ngobrol lagi. Aku makan dulu. Iya. Oi, welcome back di teman ngobrol. Mati kan gara-gara lu? Iya, kok mati tiba-tiba? Nggak nyala. Listrik udah nyala lagi. Berarti dia udah kenyang listriknya juga. Iya, yang makan bukan cuma gue, tapi listriknya juga. Tapi tadi lu pas makan nggak mati lampu? Enggak dong. Enggak. Udah Kalau beli belum? mati kan nggak enak makannya. Udah beli belum lampu listriknya? Listriknya? Oh, listriknya apa makanannya nih? Gue jadi bingung. Sekarang yang gue makan listrik apa makanan? Tapi kan sekarang lu beli listrik bukan bayar listrik. Iya bener, beli listrik. Lu sadar gak? Kayak beli makanan ya? Iya, kayak beli makanan. Gimana sih? Oke, kembali ke topik tatanan kehidupan. Jadi mesti ngapain agar nggak ditanya-tanya? Jangan main Instagram, nggak usah ditanya. Karena di Instagram nggak berhenti ditanya. Ternyata sekarang pertanyaannya bukan di event offline lagi, di online pun ditanya. Ditanya, tapi bukannya lo orang gini. Algoritma sosial media itu kan mengatakan kalau lo banyak aktif, lo banyak nanya, banyak nge-like, banyak komen, maka lo akan sering muncul di feed orang lain. Oh, okay. Algoritmanya. Berarti kan lo expect ditanya. Expect dikomenin orang. Bener. Pengen dikepoin, pengen terlihat gitu, walaupun lo mungkin menampilkan kelihatan yang bagus-bagus aja atau misi yang lo bawa. Tapi kan lo nggak ngasih lihat semua kehidupan lo kan? Ya, yang realnya sih jarang kelihatan. Iya. Tapi gue pernah punya kejadian kok ini, misalnya kalau gue interview orang gitu ya, gue lihat dulu Instagramnya. Kalau Instagramnya terlalu bagus, gue nggak percaya sama orang malah. Nah, kalau kayak gue nggak punya Instagram gimana dong? Nah, kalau lu nggak ada Instagram, gue justru percaya. Karena apa? Basicnya apa gitu loh? Karena lo terlalu sibuk dengan diri lo sendiri, yang nggak mau orang lain pengen tahu. Iya, kan? Emang itu sih intinya, gue nggak pengen orang lain tahu. Iya, lo nggak pengen orang lain tahu gitu. Tapi kalau orang yang di Instagram, di sosial media secara aktif kelihatan fotonya dia segala macam, malah gue kalau interview orang malah, wah gue kayaknya nggak bakal ambil orang ini deh. Iya bener sih. Karena dari assessment gue beberapa kali ya, gue nggak bisa generalisasi juga, tapi I need to check gitu loh, both side. Gila ya, hebat ya. Sekarang orang ngecek aja, ya even interview aja kan biasanya ngecek itu kan, emang ngambil dari sosial media dulu ya. Sosial media dulu, pernah hate speech apa enggak lah, orang kalau apply visa aja lo mesti cantumin sosial media lu sekarang. Iya, sosial media. US ya, tapi US betul, ya. Gue rasa gue sekarang di US. tapi emang itu jadi gue rasa gue diwawancara deh kalau gue ke US. Wawancara apa dulu? Wawancara sebagai seleb atau wawancara sebagai ini sebenarnya apa sih? Iya, mungkin. So, jadi gimana? Mesti ngapain nih? Kalau dari lu apa? Kalau gue ya kayak tadi gue bilang, kalau misalnya lo pergi ke acara-acara gitu ya EGP, ya nggak usah diiniin lah, nggak usah terlalu diambil hati gitu. Intinya sih ya lo jadi diri lo aja, walaupun sulit ya, kata siapa jadi diri lo aja itu gampang ya kak. Padahal udah gitu diri kan? sendiri doang ya, susah banget. Iya susah banget, apalagi kalau lo terlihat berbeda dari tatanan yang ideal ya kan, itu kan nggak gampang gitu. Nah jadi maksud gue, gimana caranya lo bawa diri lo ya enak aja, dibawa santai aja. Ya kalau emang banyak orang nanya ya lo jawab aja. Jawab ya terserah lo, mau lo jawab ngarang, mau itu lo jawab bener gitu. Tapi buat gue orang-orang yang banyak pengen tahu, ya anggap aja mereka care lah sama kita gitu. Iya. Tapi kan nggak usah dipikirin kok nanya kayak gitu sih gitu, gue tersinggung deh gitu. Maksudnya udahlah gitu, nggak penting juga. Toh ketemu orang itu paling sekali 2 kali, apalagi kalau lagi reuni. Reuni kan paling setahun berapa kali sih gitu? Enggak, 5 tahun sekali atau 25 tahun sekali karena silver. Itu reuni besar. Tapi itu reuni besar, reuni kecilnya kan bisa setiap Ramadan, setiap buka puasa bareng, buka puasa bareng atau lebaran bareng, apa halal bihalal bareng.
Iya, untuk Ramadan cuma sekali setahun ya. Kalau Ramadan ada 2 kali, mabok juga. Oh, gitu. jangan dong. Jadi tahunnya bisa cepat bergerak, Nak. Iya, Dan sering makanya. umur lebih cepat habis kalau sering Ramadan. Gitu loh. Ya udah buat gue sih gitu EGP sama ya mungkin tadi trik yang nggak disangka jadi trik yang gue bilang gue kebanyakan nanya gitu Iya, karena gue itu. banyak nggak ngerti kan Iya, gitu. Jadi gue kerjanya nanya mulu sampai orang kayak apaan sih nih orang ganggu banget. Gue jadi males ngomong sama dia gitu. Akhirnya dia pergi berlalu sampai rumah tuh orang baru ingat gue kan mau nanya si Rena kenapa belum nikah gitu loh. Lupa ya kan karena gue kebanyakan nanya. Iya. Ini kan kalau Kalau gue lu apa? Enggak, kalau gue lebih suka lo ngobrol sih. Kenapa? Jadi gue nggak capek sama nggak aus. Tuh kan, ini nggak balance deh. Oh, hidup harus balance ya, hidup harus balance. Lu harus balance. Kalau lu banyak minum, gue juga pengen banyak minum. Ya, banyak minum loh, biar kan 70% dari tubuh lu isinya Tubuh kita air. Jadi lu harus banyak Iya. minum air. Iya. Air Terus ya? dari lu apa Kalau dari solusinya? gue sih, gue pribadi gitu ya. Kalau gue pribadi menerapkan gue mensyukuri saja. Jadi gue sangat sempat ini loh tercekat dengan lo bilang berhenti menginginkan bahagia orang lain. Nah, kalau ditranslatekan ke hal yang lain ya, lo cukup bersyukur aja dengan kehidupan lo hari ini. Iya, memang. kan pasti kehidupan penuh dengan Tapi itu tantangan. nggak gampang Oh loh. ya nggak gampang. emang nggak gampang. Pada prakteknya itu nggak gampang. Nggak gampang. Gitu. Gua- Berhenti mengingini bahagia orang lain itu kan bukan cuma sekedar berhenti melihat sosial media orang lain gitu loh. Iya. Tapi juga ketika kita ketemu teman, ketika kita ya pokoknya di dalam segala hal kan kita namanya makhluk sosial pasti kita berinteraksi dengan manusia lain, benar nggak? Bisa jadi pada saat lo lagi down, lo nggak mau kelihatan di media sosial lo, bisa juga kan? Iya. Ya, bisa lo nggak banget. pengen ditanya lo gimana segala macam nggak apa-apa. Maksudnya, tapi kalau gue sih Ada sih yang pengen ditanya, ada yang enggak ya kan? ada juga yang pengen dicela apapun yang dilakukannya. Kalau bisa lo cela gue, please bully gue, itu ada juga. Ada banget. Iya, tapi kan kayak topik-topik kita kemarin kan, selama lo masih deal sama manusia, itu ragam tipenya banyak. Iya, banyak, Gitu kan. betul. Lo nggak bisa ngerubah orang itu juga. Kalau gue sih ya syukurin aja, nikmatin aja, jalanin aja. Ya hidup ini cuman bukan cuman sementara, emang sementara ya. Tapi kadang-kadang apa yang keinginan kita belum tentu memang di approve untuk saat ini gitu loh. Iya, betul. Sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala aja. Kalau gue istilahnya nih, semua akan indah pada waktunya. Iya. Betul sih. Iya kan? Intinya sih apa yang lo ingin kan belum tentu yang lo butuh, benar nggak? Iya. Ya, Makanya stop mengingini bagi orang lain itu iya, tadi. startnya. Nah, sekarang gue ketemu sama lo lagi kan, after sekian lama, ini menurut gue bahagia gue. Bahagia banget gue. Iya sih. Alhamdulillah aja ketemu lo lagi, ngobrol sama lo lagi gitu kan, alhamdulillah aja. Jadilah podcast ini teman ngobrol. Iya kan? Iya bener. Maksudnya intinya lo nggak bisa atur respons orang, tapi yang lo bisa atur Respon reaksi diri lo, sendiri. bener nggak? Bener. Reaksi lo diri Jadi itu sendiri. yang lo harus lo atur gitu loh. Jadi ya itu bersyukur aja gitu. Iya. Terus mau ngapain lagi lo? Lo ada kayak misalnya pandemik, lo kan bisa juga lo ini kan, bisa lo mencak-mencak juga kan. Wah, jadi ada pandemik gue nggak jadi kawin nih misalnya. Ya bisa, iya betul. Iya kan, tapi ya harus ada disyukuri pandemik aja. biar lo bisa kenal lebih banyak, lebih dalam lagi dengan pasangan lo sebelum lo bener-bener nikahi. Bisa juga hikmahnya itu kan. Iya bener. Banyak kok, maksudnya kayak ada keluarga yang gue denger dia biasanya kan ibu bapak anaknya Nggak pernah ketemu beberapa ya? gitu. Nggak pernah ketemu. Iya, karena kan sama-sama kerja semua kan. Ketika pandemik kan semua WFH dan mereka berkumpul di satu rumah gitu kan. Ya udah konflik terus. Secara mereka nggak pernah Ngobrol. berkumpul dalam satu. Oke. Nah, pertama nggak pernah berkumpul dalam satu rumah dalam jangka yang begitu lama. Bayangin ini setahun dikumpulin gitu loh. Nah, mereka bener-bener kumpul dan mereka harus kerja juga, harus di rumah juga, harus get along juga, yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya kan gitu. Nah itu kan nggak gampang Iya. gitu. Atau bahagia mereka adalah pada saat mereka tidak bertemu sebagai keluarga. Iya kayaknya gitu. Iya nggak? Iya. Kan ada pasangan yang LDR justru jadi rukun ketika dia deket justru Malah. jadi nggak rukun gitu. Iya ada juga sih. Ada. Kayaknya gue pernah dengar cerita itu juga deh. Iya.
Gitu. Tapi lu pernah LDRan gak sih sama laki lu? Enggak. Gak pernah ya? Enggak. Begitu ketemu langsung lengket? Nggak tahu deh. Tapi menurut gue tipe orang yang nggak bisa LDRan karena gue pusing ngaturnya. Jauh dikit pusing gue sama yang lain. Oh gitu. Itu lu gua rasa udah menyalahi norma-norma tatanan kehidupan. Ya ampun, tatanan lagi. Pusing tambah pusing saya kalau ngomongin tatanan. Tapi kalau nyokap gue itu beda. Dia pernah menjadikan gue di saat tatanan gue nggak beres gitu. Dia justru menjadikan gue contoh pada orang bahwa dengan begitulah yang beres gitu loh. Jadi ketika gue melakukan hal yang nggak benar gitu ibaratnya, dengan teori-teori backup plan gue, kan lo tau teori-teori backup plan. Nyokap gue justru menasehati orang yang habis patah hati karena gagal di dalam percintaan gitu. Dia ngasih tips. Contohnya tuh Lo. gue, dia nunjuk gue gitu tanpa sepengetahuan gue ya. Gue cuma mendengar dari jauh aja bahwa dia mengasih contohnya. Contoh tuh dia gitu dengan teori backup plan-nya gitu loh. Bla 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 gitu. Nah, terus gue langsung yang kok gue tatanan yang gak bener justru jadiin contoh, gimana ya? Sementara tuh cewek yang lagi dinasihatin tuh lagi nangis, lagi terseduk-seduk gitu. Ya. Iya, karena baru aja putus cinta gitu loh. Tiba-tiba gue dijadiin contoh yang gak bener gitu kan. Gue jadi kayak antara terharu dengan sekaligus bangga karena nyokap gue jarang merujuk gue sebagai reference gitu loh. Tapi gue lebih pengen tahu cerita ini deh, temen lo yang lagi waktu itu lagi patah hati berat itu deh. Yang mana? Yang diceritain sama nyokap lo itu. Oh, kenapa? Iya kan? Ya nggak ada. Dia intinya kan one man woman kan, gitu. Yeah. Jadi dia intinya diputusin, terus dia nangis bombay karena dia sudah berkorban luar biasa gitu, dan berharap ini kayak he is the last one gitu-gitulah, pokoknya yang he's the one lah gitu. Tapi kan ternyata bukan, terus malah putus, terus dia udah sampai di situ aja gitu. Tapi terus nyokap gue nge-refernya ke gue, tuh lihat tuh dia gitu, kayak ini patah satu tumbuh 1000 gitu. Asik. Kayaknya yang terima kasih loh gitu. Kalau lo kan nggak pernah berhenti mencoba. Buruk gitu kan. Tapi contoh buruk. Tapi maksudnya gini, kalau orang kan menjadikan tatanan ideal sebagai contoh. Kalau nyokap gue kok tatanan buruk dijadikan contoh. Iya, tapi kan gini, itu mungkin buruk menurut lu, tapi buat nyokap lo itu adalah hal yang bisa mengobati pada saat itu ya hati si cewek yang sedang dirundung tadi. Oh iya sih, memang ya benar. Don't worry, akan gugur satu tumbuh 1000 ya. Bener. Iya sih konteksnya ya di konteks itu. Jadi bicara tentang konteksnya. Karena ya apa ya namanya? Walaupun secara ideal gue tidak ideal gitu loh. Ya kan ideal berdasarkan siapa lagi, kembali lagi. Lo mau dengerin omongan siapa? Iya sih. Iya kan? Cuma kan maksudnya tuh nyokap gue tuh, menurut gue kayak kok gue jadi malu ya dijadiin reference sama dia. Ya tapi kan lo emang orangnya malu-maluin. Iya makanya lo mau temenan sama gue. Iya. Ya kan? Kalau gue kan ogah malu, jadi gue mesti cari temen yang mau dimalu-maluin. Oh thank you banget. Iya kan? Jadi kita pas untuk jadi temen ngobrol. Karena yang satu pemalu, yang satu suka dimalu-maluin. Ntar gue tambah satu lagi, trio. Satu lagi kita apa? Ada lagi, senang dicela-cela. Oh itu bagus. Iya kan? Karena kalau bicara tatanan kehidupan sesuai dengan normanya siapa, tergantung normanya. Iya, betul, yang penting tidak merugikan orang lain. Yang dibutuhkan lah ya. Iya. Di masanya tertentu ya lo adaptif aja, agile aja sama situasi itu. Nggak mudah memang ya jadi agile. Yalah, nggak mudah banget. Nggak mudah. Makanya kalau lo punya masalah, lo email aja ke colek@temanngobrol.com. Jadi kita bisa ngobrol bareng, kita undang kalian ke podcast ini, ngobrolin kasus apa aja. Karena mungkin kadang-kadang kalian hanya butuh teman ngobrol. Karena banyak kasus-kasus, banyak contoh-contoh juga ya, Naya. Maksudnya dengan kita dengerin cerita lu gitu, di mana lu dijadikan contoh bagus buat
pasangan yang cewek yang sedang seorang manusia yang sedang dirundung malang dari laki-lakinya gitu. Iya. Kan contoh bagus pada saat itu. Iya betul. Ya kan? Jadi reference gitu. Jadi bisa ngobrol sama kita, colek aja, colek@temangobrol.com. Yes. Disponsori oleh lu dan gue. Karena nggak ada sponsor. Lu dan gue lagi, aduh, ampun deh. Iya, dan disponsori sama teman-teman teman ngobrol yang sedang mendengarkan podcast ini. Iya kan? Jadi tanpa mereka kita tidak ada. Banget, tanpa mereka kita tidak ada. Tanpa mereka? Iya. Tanpa kita? Tanpa kita juga nggak ada mereka. Iya kan? Ini mulai ngada-ngada nih, kacau banget. Obrolannya, ya ampun. Ya udah, pokoknya terus. Ya norma kita ikutin aja. Normanya adalah yang benar adalah kirim email ke colek@temangobrol.com. Itu normanya. Jadi kita tunggu ya. Tunggu ya. Oke, nggak. Udah bobo siang. Oh ya ampun, gila jadwalnya teratur banget ya. Teratur sesuai norma-norma kehidupan. Oh iya, sesuai tatanan kehidupan ideal ya. Betul. Nanti kalau bangun kita dengarkan Norma Yunita. Masih ada ya? Ya ampun. Aduh banget terus. Oke, see you ya. Bye. Bye.